Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi kita di hari yang baru ini. Ayam sudah mendengarkan kokoknya. Itu berarti waktu bangun pagi. Bersyukurlah kita boleh bangun pagi hari yang indah ini. Kita sungguh bersyukur karena kita masih diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah kita, Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus namanya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang baru ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah atas kasih setiamu kepada kami. Kami masih diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Inilah syukur kami kepadamu atas pemeliharaanmu sepanjang hari. Tuhan, tolonglah kami. Kami hari ini mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan. Hari kemarin, hari ini, dan hari besok, biarlah kami senantiasa dituntun dalam pemeliharaan-Mu. Beri kami pengertian ya Tuhan. Berilah, tuntunlah, beri hikmat akal budi untuk mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Untuk mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kami di dunia yang sementara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca di 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Ya. Kita sudah sampai di 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama mulai. Saya beri judul tantangan manusia di akhir zaman. Ya. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Kita sudah membaca di dalam satu perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Dulu, hari ini pun juga sedang terjadi.
apa yang terjadi dalam perilaku manusia itu hari-hari ini coba kita perhatikan. Dan itu sama Bapak Ibu. Perhatikan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Satu, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama dan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab sudah mencatat bahwa inilah kenyataan manusia di akhir zaman ini. Ya, apa yang menjadi akar permasalahan ini? Ya, apa yang menjadi tolak ukur siapa pelakunya di belakang ini? Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perilaku manusia yang dikatakan tidak suka yang baik, menjelekkan orang, ya, dan tidak mau turut akan kebenaran. Biarlah di pagi hari yang indah ini, melalui pembacaan firman Tuhan ini, banyak hal untuk diingatkan kepada kita bahwa hari-hari terakhir ini banyak orang akan terjerat dan banyak orang akan mengikuti orang-orang jahat dan menjadi orang jahat. Kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus diingatkan melalui pembacaan ini untuk kita tetap di dalam Kristus, untuk kita tetap menahan diri, untuk kita tetap mengikuti kaidah, aturan, norma, etika, bahkan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita melalui pembacaan firman Tuhan kita. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah milik Allah, kita adalah biji mata Tuhan, kita adalah milik Kristus untuk menjadi pembawa kabar baik. Beritakan Injil, sampaikan Injil, sampaikan kabar baik itu. Ini bertentangan dengan keadaan manusia akhir zaman. Nah, seberapa banyak kita, seberapa komitmen kita untuk membawa kabar baik ini kepada banyak orang, sehingga banyak orang dipulihkan dan memuliakan Allah. Biarlah pagi hari ini kita terus untuk membawa kabar baik, untuk kedamaian, untuk keselamatan, untuk kemuliaan bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.